Seorang perempuan nyaris diparangi di Goa, DPP Gempa angkat bicara terkait penanganan perkara. DPP LSM Gempa Indonesia kembali menyoroti lemahnya penanganan laporan masyarakat oleh aparat penegak hukum, terkait laporan polisi nomor LP B 27 IX 2025 SPKTPO/LSEKBIRINGBULUPOLRESGOWAPOLDA Sulsel tanggal 21 September tahun 2025 dengan korban, pelapor Estri Malawiyah, warga Bumung Pano, Dusun Pencong, Desa Paranglu, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Goa. Adapun terlapor adalah lelaki Kadir, warga Palapalasa, Dusun Bontomatene, Desa Paranglu, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Goa. Kasus ini dilaporkan sebagai tindak pidana pengancaman, namun hingga kini sudah berjalan 3 bulan tanpa adanya perkembangan berarti dari penyidik Polsek Biring Bulu. DPP LSM Gempa Indonesia, jangan sampai terulang kejadian seperti di Cikoro, katanya Rabu tanggal 10 Desember tahun 2025. Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas mandeknya proses hukum ini. Menurutnya, kasus pengancaman terhadap seorang perempuan tidak bisa dianggap remeh, terlebih dalam adat budaya Makassar. Perbuatan seorang laki-laki yang mengancam perempuan adalah tabu dan sangat memalukan. Kondisi seperti ini dikhawatirkan dapat memicu keterlibatan keluarga korban dan memperuncing keadaan. Kami memperingatkan aparat penegak hukum, sebelum ada konflik sosial atau keterlibatan para pihak, Polsek Biring Bulu wajib bertindak sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai terulang seperti kejadian Cikoro Tompo Bulu, di mana massa turun karena diduga polisi tidak tanggap, tegas Ketua DPP LSM Gempa Indonesia. Dasar hukum tindak pidana pengancaman. Kasus pengancaman diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, di antaranya. 1. Pasal 335 ayat 1 KUHP, tentang perbuatan tidak menyenangkan berupa ancaman atau pemaksaan. Ancaman pidana, maksimal 1 tahun 4 bulan penjara. 2. Pasal 368 KUHP, jika ancaman tersebut bertujuan memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ancaman pidana, paling lama 9 tahun penjara. 3. Pasal 369 KUHP, ancaman dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum. Ancaman pidana, maksimal 4 tahun penjara. Sebagai catatan, kasus pengancaman merupakan kategori kasus ringan, bukan kasus rumit yang membutuhkan waktu panjang dalam penyidikannya. Batas waktu penyidikan dan potensi pelanggaran oleh penyidik. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, penyidik wajib memberikan SP2HP secara berkala kepada pelapor minimal setiap 30 hari. Melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum lebih lanjut. Tidak boleh menunda-nunda penanganan tanpa alasan objektif. Apabila penyidikan melewati batas waktu tanpa alasan jelas, penyidik dapat dianggap melanggar. Pasal 14 ayat 1, huruf GUU nomor 2 tahun 2002. Polri wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, profesional, dan proporsional. Pasal 10 Perpol 7/2022 tentang Kode Etik Polri. Penyidik dapat dikenai sanksi etik berupa teguran tertulis, mutasi demosi, penundaan kenaikan pangkat, bahkan pemberhentian tidak dengan hormat PTDH bila terbukti melakukan pembiaran yang berdampak pada gangguan keamanan. DPP LSM Gempa Indonesia siap mengawal kasus hingga tuntas. Sebagai lembaga kontrol sosial, DPP LSM Gempa Indonesia menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal proses hukum hingga ada kepastian bagi korban. Mengingatkan Polsek Biring Bulu tentang kewajiban profesional dalam penyidikan. Melaporkan ke Propam Polres Goa atau Polda Sulsel, bila ditemukan indikasi pembiaran. Kami tidak ingin ada kejadian massa bertindak sendiri karena merasa tidak mendapatkan keadilan. Negara harus hadir, dan aparat harus bekerja sesuai hukum. Ini peringatan awal, tegas Amiruddin SH Karaeng Tinggi. Terkait pemberitaan ini media _merah.id selalu membuka ruang sebagai hak jawab.